Sampai kalian kalau datang ke kota Habasyah, kalian tidak akan lagi mendapatkan kesulitan. Ya, dan benar. Ketika sampai kota Habasyah, sahabat-sahabat Nabi dari Muhajirin tersebut disambut dengan hangat. Ya, kalau kita istilahkan sekarang ya, salah satu di antara peninggalan yang ada di kota Habasyah, Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut, ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah. Ya, Al-Ankabut ayat 56. Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, orang-orang yang beriman itu buminya luas. Ya, jadi makanya ibu nggak perlu khawatir. Seandainya misalnya hijrah ke Papua misalnya gitu, insya Allah dapatnya. Hijrah ke mana? Yang sepi dari manusia, ke peradaban. Insya Allah itu ada orang-orang yang siap menerima kita gitu. Karena Allah Ta'ala berfirman, ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah. Wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumi ini sangat luas untuk kalian orang-orang yang beriman. Fa'inni fa'buduni, maka kepadakulah kalian menyembahku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dulu ketika berada di Mekah kan, karena salah satu di antara Mekah ini fitrahnya orang-orang yang bertakwa di situ semuanya. Ya, walaupun ke Habasyah, insya Allah para sahabat itu siap. Nah, ini bisa dibilang tahun ke-9 ini. Tahun ke-9 sahabat Nabi sudah mulai hijrah, ya, meninggalkan kota Mekah, termasuk Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian teman sekalian, berapa di antara orang-orang yang sampai akhir membersamai Nabi? Yang membersamai Nabi sampai kemudian Nabi hijrah ke kota Taif. Ini hijrah beliau yang kedua dari perintah Nabi. Pertama dari perjalanan Nabi. Ya, jadi sahabat disuruh pergi bunuh hijrah itu ke Habasyah, itu pertama. Tapi Nabi pertama, versi pertamanya ini adalah versi Nabi ketika ke Taif. Jadi kurang mantap. Maka orang-orang kafir Quraisy betapa senangnya mereka karena tidak ada yang mengganggu berhala mereka. Jadi kita pisahkan di pertemuan yang lalu. Berhala-berhalanya orang-orang kafir ini jadi idola lagi. Dulu kan dibenci sebagiannya karena ada yang orang Muslim. Tapi ketika mereka para sahabat mulai sudah hijrah, Nabi sudah mulai ke Taif, walaupun diusir Nabi, maka orang-orang Mekah sudah mulai besar kepalanya. Yang kalau diistilahkan dalam istilah kita nyebut sudah mau Quraisy. Ya. Jadi pemimpin-pemimpinnya kafir Quraisy itu sudah mulai congkak lagi, lebih besar kepala. Sehingga disebutkan dalam sebuah kisah, ya, terdapat dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya. Falamma aikona Quraisy, ketika orang-orang Quraisy sudah mulai congkak dan angkuh, seakan-akan kota Mekah dikuasai oleh mereka kembali, tidak ada lagi penyembah Tuhan, penyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membuat kekuatan baru yang dibangun agar kota Mekah. Tapi kebetulannya Nabi tidak mendapatkan ikut. Jadi kota Taif. Jadi jamaahnya bisa dibilang mungkin tidak ada. Akhirnya beliau pulang. Mungkin ibu ada yang pernah ke Taif? Sudah pernah ya? Belum. Yang sudah pernah? Satu tak. Pernah dengar. Buat sekali-kali bu kalau umroh mampir ke Taif sebentar gitu. Iya, biar tahu seperti apa kota Taif gitu. Nah, Pak itu zaman sekalian, walaupun Nabi itu singkat, artinya beliau hijrah kemudian ditolak, karena Nabi pernah hidup di Taif itu selama 4 tahun. Masa balita Nabi itu masa kecilnya berada di Taif. Masa kecilnya 4 tahun. Makanya kenapa Nabi saat hijrah, kalau di Habasyah kan ada raja yang baik. Tapi kenapa Nabi kok gak ke Habasyah? Tadi beliau lari ke Taif. Taif kalau mau Di istilahnya Taif itu salah satu kampung kota
yang sejuk, nyaman, banyak tanaman, hijau, pokoknya semua kehidupan itu mudah diakses. Itu Taif. Sehingga nanti ketika mau hijrah, harapan beliau dalam dulu saya pernah di sana. Jadi saya pernah menjadi orang walaupun masa kecil, maka saya datang ke sana harapannya disambut. Ternyata kepada Allah beliau tidak diterima. Ya. Bahkan sebelum masuk perbatasan Taif, Nabi itu mengusir jawab. Ya, jadi sangat Nabi dilempari batu ya, dalam satu musuh dikisahkan orang-orang Taif melempari Nabi batu sampai badan Nabi berguluran darah. Dan waktu itu dibersamai oleh salah satu sahabatnya yang ikut bersama Nabi, yang jumlahnya kurang lebih ada 12, tapi yang bersama Nabi cuma satu, Zaid bin Harithah. Sampainya di Taif, anak dakwah beliau tidak diterima, akhirnya beliau mundur. Nah, berikutnya perjalanan dengan sekalian, ini nanti semoga ibu bisa ke Taif. Amin. Sehingga kalau ke Taif itu insya Allah pasti mampir minimal ke destinasi 3. 1, Masjid Ibnu Abbas. 2, Masjid Adas. 3, Masjid Kuku. 4, satu lagi mungkin tambahan, kebun kurma yang pernah dipakai hingga nanti. Itu gak jauh ya, jadi mulai kebun kurma, Masjid Kuku, kemudian Masjid Adas, itu gak jauh. Nah ini mungkin saya akan bisa kasih kilas saja. Ketika Nabi SAW beliau setelah diusir, maka berhenti diusir. Nah, berhentinya Nabi SAW itu berada di sebuah kebun yang namanya kebun kurma. Dan kebunnya sampai hari ini masih ada. Cuma kurmanya sudah nggak lagi berbuah ya. Sudah jadi kayak perumputan biasa kayak tempat kita kalau nggak dipakai gitu. Tapi tempatnya masih ada itu. Ya. Nah, tempat yang dulu dimiliki oleh salah satu di antara orang yang bernama Saibah dan Utbah. Jadi Saibah dan Utbah ini punya budak. Nah, budak itu namanya Adas. Nah, ketika Nabi mampir ke tempat kebun kurma atau kebun anggur, Adas itu sedang memperbaiki atau lagi perhatikan kebun anggur. Tiba-tiba ketemulah sosok manusia Nabi kita dengan sahabatnya Zaid bin Harithah sedang bersandar di kebun atau di pohon anggur. Kenapa mereka bersandar? Karena posisinya sudah lemes. Ya, karena aja boleh jalan dari Mekah ke Taif itu kalau kurang lebih ada sekitar 87 kilo dengan medan yang mungkin nggak sehalus kita. Dari Mekah ke Taif itu medannya batu-batu, kemudian padang pasir. Kalau jual Indomie kayaknya nggak ada, antrinya apa lagi, ya. Sehingga jalan dari Mekah ke Taif kalau naik Indonesia butuh waktu kurang lebih sekitar 2,5 jam. Kalau jalan kaki ya hampir mungkin sekitar 1 jam kurang lebih. Sampai di sana ditolak. Setelah ditolak maka beliau kemudian dilempari batu. Akhirnya beliau bersandar di kebun anggur. Tiba-tiba Nabi mau mengambil anggur dan nyampe itu. Di situ beliau ketemu dengan salah satu bisa dibilang tokoh utama juga dalam sejarah, namanya Adas. Adas ini adalah budak pemilik kebun anggur. Nah, pemilik kebun anggur itu namanya Utbah dan Saibah. Nah, ketika Adas itu berada di kebun tersebut, Nabi sedang bersandar. Kemudian beliau mau ngambil anggur tidak mampu. Kenapa? Karena fisiknya belum lemah. Akhirnya kemudian Adas mengambilkan, kemudian diberikan kepada si tuan ini, yaitu Nabi kita alaihi wasallam dengan Zaid bin Harithah. Nah, setelah kemudian diambil kurma atau anggur tersebut, Nabi mengucapkan Bismillah sebelum makan dulu. Nah, bagi orang Taif, kalimat Bismillah itu aneh, asing. Kalimat yang belum pernah didengar oleh penduduk Taif sebelumnya. Ya, karena orang-orang Taif sebelumnya mereka orang-orang yang belum beriman ya. Makanya kata Adas, wahai Tuhan, saya belum pernah mendengar kalimat yang Anda sampaikan tadi dengan Bismillah. Itu kalimat apa? Maka kemudian Nabi kita menjelaskan ada kalimat ya, Sambillah fi kulli syai'. Ucapkan Bismillah setiap perbuatan kita. Nah, setelah itu kemudian Adas bertanya, Anda ini siapa?
Orang Taif nggak ada orang yang seperti Anda. Ya, pertama dari orang kok berbulan darah, belum makan pakai basmalah, itu nggak ada. Maka Nabi kita menyebutkan, saya adalah Ahmad. Ingat ya, nama Ahmad itu nama siapa? Rasulullah. Nama Nabi yang lain. Ya. Ya. Atau Nabi juga mengenalkan Muhammad. Saya adalah Ahmad dari kota Mekah. Yang kemudian saya mau ke hijrah ke kota Taif, tapi saya nggak diterima. Nah, kebetulan adas ini kalau sekarang kita sebut kayak semacam apapun namanya di Nasrani itu kalau orang pintar nih, kalau orang Nasrani punya usaha apa namanya? Pendeta. Nah, pastor. Adas itu mirip-mirip lah dia. Dia itu dari Nasrani tapi keagamannya bagus. Artinya dia membaca kitab Injil sebelumnya. Ya. Akhirnya kata Adas mengatakan, pernah saya baca dalam kitab Injil saya dulu bahwa ada seorang nabi akhir zaman dari kota Mekah namanya Muhammad atau Ahmad yang akan hijrah ke Taif kemudian diusir. Apakah itu Anda? Maka Nabi tanya balik, Anda dari mana? Saya dari Ninawa. Nah, Ninawa itu kota yang berada di Irak. Ketika ada mengatakan dari kota Ninawa, maka Nabi langsung menyaut, di Ninawa ada salah satu saudara saya. Saudara saya namanya Yunus bin Matta, Nabi Yunus alaihi wassalam. Maka ini membuat kagetnya Raja Adas. Kok Anda bisa tahu kalau di Ninawa ada seorang nabi yang namanya Yunus? Akhirnya kita mengatakan, amal di Rabbi, Allah mengatakan kepadaku di tempat-tempat di mana saudara-saudaraku ada. Termasuk di Ninawa ada Nabi Yunus. Maka kemudian ada yang mengatakan haqqan hadza min indillah. Benar kalau ini orang adalah nabi akhir zaman. Dan dia mengatakan kalau saya seandainya nanti kemudian berjumpa dengan engkau, maka saya akan menjadi bagian pembela agamamu. Akhirnya kemudian ada pergi dan dipanggil oleh tuannya. Makanya di Taif nanti ibu kalau ke sana pasti akan dikenalkan yang namanya Masjid Adas. Itu masjid yang memang di mana Adas dibikinlah masjid atau kemudian momen di situ. Nah, setelah itu Nabi kita SAW, Bapak Ibu sekalian, beliau tetap berada di kebun namanya kebun anggur itu. Itu tempatnya memang cukup agak apa ya? Kalau dilihat sih sampai kanan dia bukit ya. Di saat Nabi mau balik, karena ingat Mekah sudah tidak menerima Nabi ya. Sedangkan Nabi tidak ada tempat pelabuhan lagi. Maka beliau berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwa Nabi SAW, ya Rabbi, wahai Tuhanku, kalau detik ini saya tidak diterima dalam dakwah, maksudnya di Mekah ditolak, di Taif juga diusir, maka saya tidak tahu lagi siapa nanti yang akan menyembahmu. Seketika itulah Allah turunkan bantuan dari langit malaikat Jibril. Ingat, malaikat Jibril ini teman dekatnya Nabi ya. Jadi Nabi tahu persis ini malaikat Jibril karena pernah menampakkan wajahnya ketika di gua Hira yang pernah kita kisahkan di pertemuan yang lalu ya. Masih ingat ya? Iya. Tidak sampai lupa loh, ini nyambung terus nih. Iya. Dari 91 sampai semester wassalam nanti. Iya. Kalau dengan lupa bisa ujiannya berat nanti. Jadi ketika Nabi kemudian bertemu dengan Jibril, maka Jibril menampakkan wujud sempurnanya dengan membentangkan 360 sayapnya. Satu sayapnya sebesar langit dan bumi. Maka kemudian Jibril mengatakan, ya Muhammad, amarani Rabbi, mada turid antafal. Allah perintahkan aku untuk datang kepadamu, silakan kau minta apapun, saya akan lakukan. Jika seandainya kau minta Taif rata dengan tanah, maksudnya semuanya dihancurkan, saya akan minta penduduk penjaga gunung kanan kiri untuk meratakan Taif dengan tanah. Maka Nabi kita alaihi wasallam mengatakan, jangan. La yazalu ta'ifatun min hadzal bilad ya'budullaha mukhlishina wahdah. Kata Nabi kita mengatakan, nanti akan datang dari negeri ini, ya, negeri Taif, orang yang menyembah Allah dengan ikhlas dan orang-orang yang membela agama dan sunnahku dengan kuat. Itu pesan Nabi. Dan itu terbukti setelah Nabi SAW itu kemudian meninggalkan Taif. Ingat, Nabi itu tidak menghendaki kecuali Taif.
Akhirnya Allah todongkan beliau yang sekarang namanya kota Madinah. Dulu apa namanya? Sebelum Madinah apa namanya? Madinah itu dulu namanya kota Yasrib. Nah, Yasrib itu kampung kecil yang ada dua kabilah besar, Aus dan Khazraj, yang sering bertengkar. Jadi kalau orang dengar Yasrib itu nggak menarik. Mau kemana ke Yasrib? Ah, nggak menarik gitu. Mau kemana ke kota Yasrib? Ah, nggak terlalu bagus. Orang yang sering bertikai. Makanya Al-Madinah yang hari ini, kota Madinah itu namanya dulu Yasrib. Allah condongkan Nabi alaihi wasallam ke kota Yasrib. Padahal Nabi gak berkeinginan ke kota Yasrib. Tapi Masya Allah, Allah sudah berkehendak, tidak ada yang bisa menghalangi. Dan apa yang Allah mungkin takdirkan itu terbaik. Nah ini faedahnya setelah orang itu ikhtiar gitu ya, setelah usaha, mungkin juga doa, kok ternyata hasilnya tidak sesuai takdir yang diinginkan. Misalnya, ingat, setelah ikhtiar, setelah berdoa, apapun hasilnya itu yang terbaik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya Nabi kita, ternyata Nabi diarahkan ke kota Yasrib, dan Masya Allah, di kota Yasrib itu ternyata ada orang yang beriman yang menyambut Nabi dengan baik, walaupun gak banyak. Jadi yang kalau sebutlah hari ini kita menyebutnya kaum Ansor ya. Ketika Nabi diarahkan ke kota Yasrib, maka Nabi alaihissalam masih kebingungan. Makanya ada dua tempat yang bersejarah juga di sekitar kota Madinah. Pertama, ibu pernah sering mendengar namanya Masjid Quba, Bu ya? Ya. Baik. Yang kedua ada Masjid Jumu'ah. Pernah dengar? Ya, pernah. Masjid Jumu'ah itu masjid yang ke arah ke Masjid Quba, ke kota Madinah. Kalau Nabi ini bingung mau kemana pelabuhan beliau, akhirnya beliau pertama kali singgah di kantong namanya Quba. Itu sebelum masuk ke perbatasan kota Madinah. Hanya beliau boleh bikin nama masjid yang kita sebut dengan Masjid Quba. Selang 7 hari beliau tinggalkan, Bu. Nah, dari Masjid Quba beliau jalan, ternyata beliau sholat Jumat. Akhirnya dibangunkan juga Masjid Jumat. Setelah itu beliau masuk ke perbatasan kota Madinah, ternyata Masya Allah, orang-orang yang beriman dari Yasrib waktu itu langsung menyambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan intihadan, sambutan yang sangat luar biasa hangat, yang belum pernah dijumpai di kota Makkah, belum dijumpai di kota Taif. Ternyata Nabi berpikir Yasrib itu nggak menarik, ternyata yang menyambut luar biasa. Akhirnya Nabi datanglah ke kota Madinah, yang kemudian beliau singgah di kota Madinah, dan inilah babak kedua hijrah Nabi itu. Babak kedua atau periode kedua dakwah Nabi SAW, kurang lebih 10 tahun berada di kota Madinah. Kata para ulama, 10 tahun ini sudah membuat peradaban Muslim sampai titik ini. Karena selama 10 tahun di kota Madinah, Allah berikan kemudahan semua. Ya, termasuk salah satunya, nah ini yang coba untuk kita lanjutkan kisah kita. Sesampainya Nabi kita alaihissalam ya berada di kota Madinah, maka beliau berdakwah. Karena ingat, jamaahnya Nabi yang di kota Yasrib tadi sudah menyambut. Berarti artinya apa? Orang-orang Yasrib sudah menerima dakwah Nabi. Lebih mudah kalau kita dakwah ada orang yang menerima, ketimbang kita dakwah nggak ada orang yang mau. Ya, akhirnya kemudian Nabi alaihissalam sampai di kota Madinah, beliau berdakwah, dan beliau salah satu yang berdoakan ya, salah satu doa Nabi alaihissalam dari kota Madinah sampai kota Mekah atau kota Mekah ke Madinah, beliau berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahabba hadaini rajulaini ilaika. Ya Allah, tolong muliakan agama Islam ini dengan engkau masukkan salah satu di antara dua orang. Yang pertama Abu Jahal. Oh, yes, boleh. Baik.
Jadi Nabi selalu berdoa dengan doa Allahumma a'izzal Islam bihadaini rajulaini. Ya Allah, tolong muliakan agama ini dengan salah satu di antara mereka. Pertama dalam doa Nabi itu adalah Abu Jahal, dan yang kedua adalah Umar. Yang kalau Allahumma a'izzal Islam ya habba hadaini rajulaini. Allahumma a'izzal Islam. Ya Allah, muliakan Islam dengan salah satu di antara dua orang. Pertama Abu Jahal. Padahal Abu Jahal ini kan tokoh utama di Mekah ya, yang garang dan galaknya, bencinya dengan Islam luar biasa, betul ya? Iya. Tapi Nabi meminta kepada Allah, tolong kalau nggak orang ini, satunya lagi, siapa? Umar itu juga salah satu di antara orang yang fisiknya 1 lawan 7 orang, 7 lewat. Umar itu punya fisik yang kalau kalimat sempurna boleh dipakai, Umar itulah orangnya. Ya, karena dia punya fisik yang masya Allah, dan sekali gertak orang itu ada yang mati. Umar itu kalau gertak orang kena mental itu mati dia. Ancamannya Umar bikin orang itu sepuh. Bayangkan, Umar mengeluarkan pedangnya aja orang itu langsung pingsan. Sampai sebegitunya Umar berkata, makanya Nabi minta, ya Allah, tolong engkau pilih salah satu di antara orang yang paling engkau cintai. Mau Abu Jahal silakan, mau Umar silakan, pokoknya salah satu. Maka kemudian bahkan aku Umar berkata, Allah lebih mencintai siapa? Umar. Dan ternyata jawab sekalian, rahimahullah, ini kan sama-sama orang kafir. Umar memusuhi juga Islam, Abu Jahal juga musuh Islam. Kenapa Allah memilih Umar? Nah, ini kalau kita berkisah tentang Umar, insya Allah di kisah sahabat ya. Ya, singkatnya kenapa Allah pilih Umar? Karena Umar itu menyakitinya bukan menyakiti langsung ke Nabi, karena belum pernah bertemu Nabi langsung. Tapi Umar itu membenci Nabi, membenci Islam. Siapa yang mengikuti Muhammad di kota Mekah, saya bunuh, itu aja. Ada pun Abu Jahal itu sudah sampai berseberangan fisik dengan Nabi SAW di kota Madinah, di kota Mekah. Jika Allah bilang Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Dan kata Nabi SAW, Allahumma ayyidi hadaini bi Umar bin Khattab. Ternyata Allah pilih Umar sebagai salah satu tangan besi saya. Jadi Nabi itu punya 2 tangan besi. Tangan besi yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, tangan besi yang kedua siapa? Umar. Dan nanti kita menyebut ayyidi bihadaini Umar bin Khattab. Semoga Umar ini bisa menjadi benteng terkuat dalam dakwah. Nah, setelah kemudian Umar masuk Islam, ya, maka taksirul dakwah nabawiyah adalah Umar bin Khattab. Maka Umar sudah mulai mendakwahkan dengan luar biasa sampai kemudian kalau dulu Nabi Umar itu mendengar nama Nabi bencinya luar biasa sampai langsung dibunuh lah pengikutnya. Sekarang kembali, siapa yang membenci Nabi maka langsung dibunuh ya. Ya, langsung dibunuh. Salah satu Umar pernah meminta kepada sahabat sir Nabi, ya, sahabat rahasia Nabi, Hudzaifah, tolong engkau beritahu saya siapa saja nama-nama orang munafik. Saya akan gorok satu persatu di kota Madinah, sehingga tidak ada lagi orang-orang di Madinah yang menggosipkan tentang bagaimana baiknya Islam. Tapi karena Hudzaifah diamani Nabi tidak boleh membocorkan, maka Hudzaifah pun diam. Dan itulah amanahnya orang yang beriman. Makanya kita kalau dapat amanah dari teman kita, upayakan kalau bisa dirahasiakan dulu. Jangan sampai bilang, kita bilang ya, hanya dengan yang tahu. Tapi semua punya dibilangin gitu. Ini namanya rahasia bersama, ya kan? Ini hanya dengan yang tahu, yang ibu A nggak tahu kok. Nanti ibu A dibilang juga, Bu, hanya dengan yang tak bilangin. Si ibu tadi itu nggak tak bilang. Semua gitu semua. Jadi rahasianya 4 mata tapi semua tahu. Nggak boleh. Karena setelah Umar pun minta bocoran, tidak diberitahu oleh siapa? Hudzaifah ibnu Yaman. Nah, dan yang sekalian, setelah kemudian untuk bicara kisah masuknya Islam Umar, kita di sesi Umar di kota aja ya. Nabi sampai di kota Madinah, maka Nabi yang dibangun pertama kali ibu masjid. Faedahnya, kalau ibu kemana-mana, upayakan yang disinggahi pertama kali apa? Masjid. Walaupun ibu ya, sekarang masjid.
Nabi SAW itu setiap beliau dari safar, maka beliau pasti mampir yang namanya di masjid itu. Bahkan sebelum beliau masuk rumah, beliau masuk masjid dulu sholat 2 rakaat. Baru kemudian beliau masuk ke rumah Nabi atau ke rumah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena kebetulan di mihrab Masjid Nabawi itu istri 9 Nabi, 8 Nabi ada di situ. Sedangkan yang satu berada di Kuba. Jadi Maria Kiptia itu Nabi taruh di Kuba sendirian. Sedangkan yang 8 itu berada di dekat sekitar kompleks mihrab Masjid Nabawi yang sekarang ada. Ya, sehingga Nabi kalau seandainya mau beliau pulang dari safar langsung masuk rumah itu sangat gampang. Tapi beliau sebelum beliau masuk rumah, beliau masuk masjid dulu. Ya, dan ini salah satu dari antara sunnah. Soalnya kalau kita dekat dengan masjid, kita mau pulang ya upayakan ke masjid dulu. Ya, untuk sholat 2 rakaat baru ke rumah. Nah, saudara sekalian, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kemudian Nabi Alaihissalam mulai beliau berdakwah. Ya, dakwahnya di kota Mekah tidak sir ya, ibu ya, tidak sembunyi-sembunyi. Beliau langsung mengkampanyekan Ana Muhammad Abdullah wa Rasul. Saya adalah hamba dan utusannya. Man yu'min bi, ya, aman. Siapa yang beriman denganku, maka dia aman. Padahal jumlahnya sahabat waktu itu gak banyak. Ingat, tidak banyak. Akhirnya kaum Aus dan Khazraj ini rapat. Setelah mereka rapat, kemudian membuat makar. Ini ada orang baru, apalagi dia pendatang. Kok akan membuat kota Yasrib menjadi kota yang aneh? Tolong usir dia. Tapi ingat, di kota Madinah ini ada barisan di antara kaum muslimin yang sudah beriman dengan Nabi yang kuat juga. Sehingga ini terjadi pertikaian antara Yasrib, antara Aus dan Khazraj. Jadi kan ada di kaum Aus yang beriman, ada di kaum Khazraj. Jadi mereka bertengkar disebabkan karena mereka tidak beriman. Dan itu berjalan kurang lebih sekitar 4 tahun. Sampai akhirnya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bisa mendamaikan. Dan ini peristiwa yang unik ya. Dalam sejarah Yasrib itu tidak bisa mendamaikan 2 kabilah ini. Penggede-penggedenya kota Yasrib itu tidak bisa mendamaikan 2 kubu ini. Ini kalau bahasa kita kok musuh bubuyutan. Iya. Jadi musuh bubuyutannya itu Aus dan Khazraj. Yang kalau sekarang jadi satu yang namanya kaum Ansor gitu ya sekarang. Jadi setelah mereka bersatu, mereka bekerja sama, maka mereka menjadi kaum Ansor. Baik. Nah, terus sekalian, kaum muslimat rahimahullah, mulailah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah. Ya. Jadi dakwah di kota Madinah, pelan-pelan, ya, 4 tahun tidak terasa bisa mendamaikan kaum Aus dan Khazraj. Akhirnya kota Madinah menjadilah Al-Munawwarah. Mulai tahun ke-5 di kota Madinah. Apa Munawwarah? Bercahaya. Jadi kalau ada namanya Bu Munawwarah artinya apa? Iya, ibu yang bercahaya. Munawwir. Ada, siapa? Munawwarah. Oh, ibu, benar. Oh, iya, jadi kalau Makkah itu namanya Al-Mukarramah, kalau Madinah Al-Munawwarah. Makkah itu dengan karomahnya, Madinah dengan cahayanya. Kata para ulama, Mekah dengan lahirnya Nabi menjadi karomah, maka Madinah menjadi Munawwarah karena terus bercahaya karena Nabi ada di situ sampai di sini. Ya, padahal kalau kita bicara rukun haji umroh, ada nggak syarat untuk sahnya haji dan umroh harus kota Madinah? Nggak ada. Jadi kalau tadi ibu mau umroh haji, nggak perlu ke Madinah, ibadahnya sah, betul nggak? Tapi kok kenapa seakan-akan kurang apa ya? Kurang puas. Iya, kurang afdol kalau nggak mampir ke kota Madinah. Pahalanya. Kita berdoa, Allahumma ja'al hadzal balad ya yu'ti al-iman. Sehingga Nabi kita bersabda, innal imana ya'ruz kama ya'ruzu al-sijar atau al-hayyat ila hudbiya. Sesungguhnya iman itu akan kembali ke kota Madinah sebagaimana ular kembali ke sarangnya itu. Jadi datangnya kita kalau umrah haji, kenapa kok datang ke kota Madinah? Untuk menunjukkan kalau kita ini orang yang beriman.
Minimal kalau orang itu sudah pernah ke kota Madinah, kata Nabi SAW, orang ini adalah orang yang punya iman. Sebagaimana kalau ular kembali ke sarangnya. Ya, makanya kalau ada rezeki ya, dan pastinya kalau mudahkan sekali kita pakai untuk tengok kota Madinah, Bu. Karena memang kota Madinah ini salah satu di antara kota yang berkarisma dari seluruh dunia yang ada, selain kota Makkah Al-Mukarramah. Nah, teman sekalian, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimahullah, setelah Nabi kita berada di kota Madinah, turun sebuah ayat dalam surat Al-An'am, ya, salah satu di antara awal-awal surat yang turun. Faqalu lalu bila alaihi ayatun min rabbih. Ketika turun kepada beliau SAW ayat, ya, orang-orang kafir yang ada di kota Madinah, ya, walaupun tidak banyak ya, yang banyak itu orang-orang munafik. Yang di Madinah itu dengan tipe orang Yahudi ada, Nasrani masih ada, orang munafik ada, kafir ada, orang yang masih belum beragama juga ada. Maka kemudian Allah Ta'ala berfirman, ya, ma mana'ana an nursila bi ayati, surah Al-Isra ayat 59. Apa yang menghalangi kamu, ya, untuk mengikuti utusan yang kami utus kepadamu dengan ayat-ayat yang ada? Maksudnya Nabi itu dengan membawa tanda-tanda yang benar. Illa an adzaba illa al-awwalun. Jangan sampai kalian itu seperti orang-orang dahulu yang kalau diutus seorang nabi mereka ingkari. Jadi ingat, sejak zaman Nabi Nuh, Allah mengutus nabi dan rasul, pasti ada orang yang mengingkari. Ada nggak nabi yang kemudian semua dakwah nabi itu enak, adem? Nggak ada. Bahkan dalam hadis yang panjang, Bu, ya, ada hadis yang dalam Sahih Muslim disebutkan. Jadi ketika Nabi itu kemudian uridat alaiya umat, jadi Nabi dinampakkan di hari nanti, ada sekelompok kaum yang dimana semua orang akan melihat bagaimana kaumnya, Nabi punya pengikutnya masing-masing. Ketika Nabi melihat wan nabiyyu laisa ahad, ada seorang nabi yang gak punya jamaah. Bayangkan loh, Nabi gak punya pengikut. Ada. Laisa ahad. Jadi selama berdakwah itu jamaahnya gak ada. Pertanyaannya kira-kira dakwahnya Nabi itu salah atau benar? Benar. Nabi-nabi sebelumnya. Pertanyaan saya, apakah dakwahnya para nabi itu salah? Tidak. Itu nggak mungkin. Allah sudah pastikan dakwahnya para nabi, para rasul itu pasti benar karena Allah bimbingnya gitu. Tapi nggak punya jamaah. Jamaahnya nggak ada. Makanya jangan silo dan jangan tertipu dengan tipu Allah ya, jamaah Tuhan, Ustaz A, Kiai A, Habib A berludak sampai jalan-jalan gitu. Tapi kadang-kadang ada yang seorang Ustaz dai yang nggak punya jamaah, nggak perlu jadi tolak ukur saya gitu. Oh ini yang benar yang banyak, jamaahnya nggak juga. Oh ini yang sedikit berarti jamaahnya satu nggak juga. Ya. Buktinya apa? Ada seorang nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Sama sekali tidak ada, satu pun tidak ada. Dan dikatakan wan nabiyyu, ya, lahu rajulani aw rajulun. Ada seorang nabi yang pengikutnya cuma 2 atau 1 gitu. Ya kalau nggak 1 ya 2. Yang tadi nggak ada pengikutnya sama sekali, yang ini cuma ada 1 atau 2. Kemudian wan nabiyyu lahu salasun wa sab'una atau sab'a rijal. Ada yang punya pengikut antara 3 sampai 9. Iya. Artinya nggak sampai 50-an, ya. Walakin Nabi ditampakkan dari sekelompok umat yang besar jumlahnya. Nabi kita berkata, "Fadonantu anna hadhihi ummati." Jadi kelompok yang besar itu Nabi mengira ini adalah umatku. Ternyata kata Jibril mengatakan, "La hadhihi ummatu Musa." Yang kelompok besar ini Nabi Musa. kelompoknya Nabi Musa. Berarti jamaahnya Nabi Musa cukup lumayan apa? Banyak. Banyak. Ya. Tapi karena dia melihat ke sebelah kanan, beliau melihat kumpulan komunitas yang jauh lebih besar daripada yang pertama itu. Faqala Jibril, "Hadi ummatuk," itulah umat Muhammad. Jadi ternyata umat akhir zaman itu yang paling banyak adalah umat siapa? Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tidak salah kalau kemudian Allah berikan spesial yang namanya Syafaatul Ummah, itu khusus untuk Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik.
Kita kembali ke surat Al-Isra 59 ini. Jadi apa yang menghalangi kalian untuk kemudian tidak mengikuti utusan kami? Ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman mengisahkan tentang kisahnya kemudian kaum Samud ya. Di mana mereka ini seorang nabi, di situ ada seorang nabi yang diberikan Allah Ta'ala mukjizat berupa unta, Nabi Soleh. Nabi Soleh itu diberikan Allah Ta'ala mukjizat unta, membelah batu. mukjizat unta terus enggak yang lain gitu. Ya. Ontanya bukan onta sembarangan tuh ya, onta spesial. Ketika onta itu menjadi mukjizatnya Nabi Soleh, ternyata ontanya disembelih sama kaumnya. Masyaallah. Naudzubillah dari mereka. Jadi ontanya dipegang langsung disembelih, digorok dan nggak bisa berbuat apa-apa. Maka dikatakan oleh mereka orang-orang jahiliyah waktu itu, tuh lihat mukjizatnya hilang tak sembelih. Maka Allah Subhanahu Wa Taala hancurkan mereka semua, ya dengan apa? Dengan angin. Jadi tufan. Jadi Allah hancurkan mereka semua karena telah menghancurkan mukjizat Nabi Soleh. Artinya apa dalam sekalian? Penentang kebenaran dari zaman ke zaman tidak ada yang selamat dan tidak ada yang makmur. Semua penentang kebenaran Allah binasakan. Coba dari zaman Nabi siapa? Nabi Adam sampai Nabi kita. Ada nggak orang yang abadi atau mendapatkan kejayaan yang ketika dia menentang kebenaran? Tidak ada. Anggaplah Fir'aun itu ya. Fir'aun itu dikategorikan sebagai salah satu penentang dakwah yang memang punya apa? Mobilitas jamaah yang cukup lumayan besar. Hampir semua yang di mana Mesir itu semua ada pengikutnya Fir'aun. Pertanyaannya, apakah sekarang Mesir terkenal dengan kemudian kejayaan Fir'aun? Tidak ada. Memang orang mengenal Mesir itu ya dengan Fir'aun. Makanya kalau ada anak-anak mahasiswa Mesir datang, bercandanya gini, oh ada Fir'aun lewat gitu. Jadi kalau ada orang Mesir datang tuh, nah ini Fir'aun dilewat gitu. Jadi karena begitu besar pengaruhnya Mesir dengan Fir'aun sehingga semua orang yang penduduk Mesir itu di Fir'aunan gitu lah. Padahal ya nggak semua orang Mesir itu Fir'aun gitu. Tapi karena Fir'aun itu punya pengaruh yang sangat besar sampai detik ini gitu. Ya, sebetulnya banyak sekali kalau orang Mesir itu kayak memang dalam petik itu dikecilkan atau dikucilkan ya. Gara-gara dulu pernah disinggahi oleh Fir'aun yang kemudian orang-orangnya naudzubillah. Nah, dan sekalian kaum muslimat rahimahullah, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mulailah turunkan beberapa ayat kepada beliau ya, oleh Rasulullah di kota Madinah. Al-Quranul Azim A'dhamul Mu'jizat. Jadi Al-Quran yang mulia ini menjadi pemberian yang paling istimewa untuk Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bahwa ibu bisa dibuka di surah Al-Ankabut 52 sampai 50 sampai 52. Allah Ta'ala berfirman, faqalu laula unzila alaihi ayatun min rabbi. Jadi mereka mengatakan seandainya ayat-ayat diturunkan kepada kau Muhammad ya dari Tuhanmu. Qul innama ayatu indallahi wa innama ana nadhirun mubin. Bahwasanya ayat-ayat yang diturunkan kepada Nabi kita alaihi wasallam tidak lain adalah memberi peringatan dan memberikan kabar yang benar. Jadi ya untungnya Nabi itu diberikan ke orang Arab gitu ya. Jadi orang-orang Arab juga langsung tidak paham bahasanya Nabi, tapi bahasa Arab gitu. Tapi kalau Nabi di Jawa gitu, itu orang-orang Jawa ya, atau mungkin Nabi juga pakai bahasa Jawa gitu. Tapi hikmahnya kenapa harus Arab Ustaz? Nah, ini ada poin yang menarik. Kenapa harus Arab? Ya. Kenapa harus Arab dan kenapa harus berbahasa Arab? Padahal coba ibu kira-kira dulu waktu belajar bahasa Arab itu gampang atau sulit? Sulit. Sulit. 1 sampai 100 berapa persen sulitnya bahasa Arab? 50. Skalanya berapa? Sulit kan beragam loh. Belajar bahasa Arab itu menurut ibu skala sulitnya berapa? 50% kan? 9,99 sulit banget itu berarti ya.
Kalau 100% harus sulit banget pol gitu. Gak ada Arab. Oke, sekarang kalau ibu misalnya berpikir kira-kira belajar bahasa Arab itu gampang atau sulit? Gampang. Kalau belajar betul, iya. Tapi gambaran kita itu kayaknya kalau bahasa Arab itu jadi momok itu Bu ya. Kalau mau. Iya sih. Ya kalau belajar saya kira semuanya jadi gampang. Nah, Iya. Nabi diturunkan dalam bahasa lahjanya orang Arab gitu. Harus begini. Tapi ingat, tidak semua orang Arab itu bisa bahasa Arab dulu. Iya. Iya. Jangan ibu-ibu tertipu, Iya. mentang-mentang pakai jubah, hidungnya mancung, Mereka bahasa tinggi, apa? putih, jenggotnya brewon, terus Kayak bahasa daerah. Arabnya itu Arab Al-Quran Sunnah, enggak juga. Bahkan saya di lapangan menjumpai orang Arab itu nggak bisa bahasa Arab. Terus ngomong apa dia? Mereka menggunakan bahasa pasaran Bu. Jadi kalau kita ngomong kita pakai bahasa kisah gitu ya, atau bahasa mahasiswa sana gitu ya. Orang Arab kalau nggak belajar, mereka nggak paham. Ngeblek gitu. Makanya orang-orang Arab itu kalau melihat orang ajar itu kita-kitanya ya, orang non-Arab. Kok bisa bahasa Arab? Oh, Masya Allah. Mereka sangat menghormati dan memuliakan sekali. Kenapa? Anda bukan orang Arab, tapi Anda Arabi gitu istilahnya. Anda bukan orang Arab, tetapi Anda ini orang Arab. Ini bisa bahasa Arab. Kami saja orang Arab nggak bisa bahasa Arab. Jadi jangan semuanya orang Arab bahasa Arab, enggak juga. Kalau persentasenya hampir 60% nggak bisa bahasa Arab. Ya. Iya. Sehingga yang namanya orang Arab awam. Tahu awam Bu ya? Kayak kita itu ada apa tidak? Ada. Jangan dikira. Orang Arab awam ada. Baik. Nah, hikmahnya Nabi turunkan, Allah turunkan bahasa Arab. Jadi wahyu dengan bahasa Arab adalah karena bahasa Quran itu bahasa yang mudah. Jadi saya mau bilang ke ibu, bahasa Arab itu bahasa Al-Quran, betul kan? Iya. Quran itu gampang bukan? Enggak. Halo. Kalau dibaca Ya, aja gampang. ketika kita baca Quran itu gampang tuh, Gampang. gampang kan? Iya. Gampang kan? Nah, begitulah bagaimana bahasa Allah berikan kemudahan. Cuma tarkib susunan Arab dengan bahasa Al-Quran itu secara kemudian penggunaannya itu hampir sama. Cuma kan bahasanya kita perlu belajar kosakata, menyusunnya kan gitu Bu ya. Terus saya susunannya, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Dengan saya mengatakan ada qalamun jadidun lahu fulana, itu sama. Gitu. Tarkibnya sama. Sehingga kenapa Allah katakan bahwa surat Al-Ankabut tadi Nadirul Mubin, yang namanya Al-Quran mukjizat itu peringatan yang gamblang. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mau beriman. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang paham tentang wahyu turunnya Al-Quran tersebut. Ya. Walakin awalam yakfihim ana anzala alaikal kitab. Bagi mereka orang-orang yang tidak merasa cukup dengan apa yang Allah turunkan yang berupa Al-Quran. Ya. Dan Al-Quran itu yutla alaihim, dibacakan oleh Nabi SAW kepada kita. Jadi ingat, Nabi membacakan, artinya menyampaikan. Makanya ketika Nabi di kota Madinah turun wahyu disampaikan. Karena Nabi itu umi, ya. Umi itu tidak bisa baca, tidak bisa apa? Tidak bisa nulis. Bisa. Semua berarti bodoh tuh. Tidak. Bedakan antara kalimat umi dengan istilah kita nyebutnya hari ini apa? Nah, umi itu layak tuh. Nabi nggak bisa baca betul, Nabi nggak bisa nulis betul. Tapi kecerdasan Nabi, nah ini ya bandingkan dengan kita, ya bandingkan dengan kita aja. Nabi mendengar sekali wahyu turun, langsung hafal. Kecuali awal-awal surat Al-Alaq, Nabi sampai ulang beberapa kali. Ya Muhammad kata Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Itu pengulangannya 5 kali. Adapun setelah itu baru marah sekali langsung hafal. Misalnya Allah turunkan ayat dalam surah Al-Ankabut ini ya. Allah Ta'ala berfirman, "Qul kafa billahi ya baini wa bainakum shahidan." Ini Nabi mendengar dari Jibril langsung hafal. Kalau kita gimana kira-kira?
Levelnya kita nggak di ibu ini kalau mendengar sekali bacaan Quran dari siapapun tuh langsung nempel, langsung hafal. Ada? Enggak. Masya Allah. Itu aja kita udah cerdas luar biasa Bu ya. Kita itu kalau sekolah ranking 1 terus sampai kuliah. Tapi nggak ada orang yang sekelas ranking 1 ini mendengar Al-Quran dibaca, dia dengar semua, langsung dia lafalkan dengan mudah, itu nggak ada, ngomong nggak ada. Al-Quran itu justru butuh ditikror. Semakin dia diulang-ulang maka semakin cepat hafalnya. Semakin dia ditinggalkan, semakin dia meninggalkan kita. Nabi kita ada. Sekali mendengar, beliau langsung dengar, hafal, beliau sampaikan. Dan beliau SAW tidak ada yang lupa sedikit pun dari Al-Quran. Kalau bahasanya dulu waktu masih tercecer gitu ya, dari Al-Fatihah sampai Anas, beliau ingatannya sangat kuat, gak ada yang terlewat, gak ada yang cacat, gak ada yang rusak. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun levelnya al-ummi, gak bisa baca, gak bisa nulis. Sehingga orang-orang jahiliyah mau cari ayatnya Nabi dari sini gak bisa. Sampai-sampai orang-orang Arab itu mau bikin istilahnya merusak nama baik Nabi, bahwa wahyu itu adalah bukan dari Allah tapi bukan buatan Muhammad, itu gak punya celah. Banyak ketika kemudian mereka itu rundingan, atau di Mekah nih. Jadi ketika orang-orang Arab mau bikin semacam levelnya kayak Al-Quran gitu ya. Jadi kan bahasa Al-Quran itu bukan bahasa manusia biasa, itu diakui gitu. Ada salah satu sastrawan Arab yang mengakui kehebatan Al-Quran, yang namanya Al-Mughirah, Khalid bin Mughirah. Ini orang dinobatkan sebagai orang pinternya sastrawan di seluruh jazirah Arab. Ibaratnya kalau profesornya bahasa Arab jadi ini orang, profesornya sastra jadi ini orang. Apa kata Khalid bin Mughirah? Mengatakan, wallah demi Allah, saya belum pernah melihat kalimat-kalimat seperti isinya Al-Quran kecuali ini. Akhirnya kemudian mereka orang-orang kafir gak percaya. Paling Mughirah ini bohong. Coba kita kumpulkan semua sastra Arab. Ingat, kalau bahasa kita berarti kalau orang Jawa itu yang bisa bahasa apa? Yang harusnya kromo inggil ya. Itu kan ada yang istilahnya perkumpulan kromo inggil ya. Pasti ada dong ya. Jadi kumpulnya orang-orang yang ahli bahasa Jawa, kromo inggil itu kumpul semua. Itu mirip dengan dulu kalau mungkin orang-orang sastra Arabnya Arab kumpul semua untuk bikin 1-2 ayat yang mirip dengan Al-Quran. Akhirnya kemudian mereka kumpul semua. Kemudian kebetulan yang dipakai sampel itu surat Al-Qari'ah. Jadi kata mereka, gampang bikin surat Al-Qari'ah yang semakna, senada dengan ini, mirip-mirip, bisa lah kata mereka. Mau cuma berapa ayat, 8 ayatan aja. Akhirnya mereka bikin yang mirip-mirip dengan Al-Qari'ah ya. Kalau Al-Qari'ah kan Al-Qari'ah, hari kiamat kan gitu. Al-Qari'ah, apa hari kiamat? Wa ma adraka ma qari'ah. Tahukah Anda apa hari kiamat? Yauma yaqulun nasu kafaratu, dan seterusnya ayat gitu ya. Akhirnya orang-orang Arab bikin, coba kita bikin apa ya kira-kira? Akhirnya mereka bikin al-fil, gajah. Wa mal fil, apa itu gajah? Kemudian apa lagi? Wa ma adraka mal fil. Tahukah kamu apa itu gajah? Sampai 3 ini mereka kemudian akan melanjutkan, apa itu gajah ya? Ayat keempat kata mereka bilang, gajah punya kaki gede. Nah, gak usah, orang udah tahu semua. Gajah punya telinga yang besar. Ganti, kata satu Arab yang lainnya. Gajah punya belalai, ganti, orang udah tahu semua. Gajah makannya rumput, ganti. Akhirnya terjadi diskusi gak jadi zaman. Padahal mereka ingin bikin tandingan semisal dengan apa? Kalau katakan babu kita gak akan mampu mereka untuk membuat 1 ayat pun yang mirip dengan apa? Al-Quran. Sehingga Nabi kita Alaihissalam ketika beliau mendapatkan wahyu Al-Quran, maka beliau Alaihissalam bertambah cerdas dan hebat dalam menyampaikan dakwah. Ya, ini kaidahnya kata para ulama, semakin yang kita konsumsi itu adalah Al-Quran, gitu ya, maka ibu ini akan semakin solehah, gitu ya. Iya, semakin bersinar. Bukan sekitarnya Bu ya, tapi memang aura Qur'annya.
Tapi kalau yang dibaca koran, nah, apa yang dibaca itu infotainment, info berita. Isinya apa Bu? Kalau orang itu baca info, pokoknya info yang dibaca semua update terkini informasi ya. Oh, tambah stres. Nanti jatuhnya makalah gibah. Oh, tambah Bab stres. 1 suami A, bab 2 suami B, bab 3 masalah itu. Itu kalau mengkonsumsinya adalah informasi terkini. Tapi kalau yang kita konsumsi adalah Al-Quran, walaupun dari zaman 1446 tahun yang lalu ya, ketika Nabi itu diutus, sampai hari ini Al-Quran itu masih sangat relevan. Coba, tidak ada orang yang tidak menggunakan metode Al-Quran dalam semua aspek. Mau pakai apa coba? Psikologi, pakai metode apa? Al-Quran. Pendidikan, pakai metode apa? Al-Quran. Dalam rumah tangga, Al-Quran. Sosial, Al-Quran. Didik anak, Al-Quran. Ngomong pun pakai pendidikan apa? Kok gak bosan? Artinya cuma 116 surat, 14 surat, kemudian ada sekitar berapa ya Bu? 6.666 ayat ya. Apa gak bosan dari dibaca? Tidak. Kata Ibu yang mengatakan semakin Al-Quran dibaca maka semakin kita itu merasa haus. Ingat, layaknya orang yang meminum sesuatu di depannya itu ada fata morgana Bu. Jadi kayak terus saja. Begitulah wahyu yang memberikan kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman sekalian, kemudian setelah Nabi itu kabarnya kurang lebih ya sekitar 5 tahun, 6 tahun mulai berdakwah dan akhirnya berkompetisi dengan makin besar ya. Akhirnya lahirlah sahabat-sahabat junior. Ya. Lahirlah sahabat-sahabat apa? Junior. Seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, ya, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Mas'ud lahir itu. Ini era-era baru ya. Makanya ketika Abdullah bin Abbas itu lahir, maka Nabi SAW mengajari kepada anak-anak kecil ini tentang agama yang baik. Dan mereka menjadi pelopor dakwah di kota Madinah. Nah, akhirnya dalam sekalian kaum muslimat dan kepada Allah Ta'ala, setelah Nabi kuat di kota Madinah, barulah beliau menantang orang-orang Mekah. Akhirnya turun ayat surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apa artinya itu? Apabila telah datang pertolongan Allah, gitu ya. Siapa yang bisa menerjemahkan ayat ini waktu itu di kalangan para sahabat? Sahabat yang bisa menerjemahkan ayat ini adalah sahabat yang masih kecil, Bu. Namanya Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas itu ketemunya sama Nabi jalur kakek. Jadi kakek Nabi punya 6 anak. Abdullah kemudian punya anak Nabi kita, sedangkan Abdul Muttalib punya anak, Abu Thalib punya anak siapa? Abbas ya. Jadi Abdul Muttalib, Abu Thalib, Abbas. Nah, Abbas ini punya anak Abdullah. Jadi kakek Nabi, ayah Nabi, Abbas, lahirlah di Muhammad. Ini siapa? Abdullah. Jadi ketemunya jalur kakek, namanya sepupu. Sehingga ketika Abdullah bin Abbas waktu kecil, itu Nabi doakan dengan doa Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Semoga Allah pahamkan anak ini tentang agama yang baik dan dipahamkan tentang tafsir. Ternyata benar. Allahumma faqihu. Ketika turun surah An-Nasr tadi, idza jaa nasrullahi wal fath, yang bisa memaknai ayat ini cuma anak kecil ini. Apa yang dimaksud terkait dengan ayat ini? Allah akan taklukkan kota Mekah. Padahal kota Mekah waktu itu kuat-kuatnya ya, nggak bisa dianggap remeh. Abu Jahal masih hidup, orang-orang kafir masih hidup, dedekatnya murid yang sudah tadi saya bilang di awal mereka ini sudah kayak besar kepala, nggak akan bisa dikalahkan. Oh itu mereka sombongnya luar biasa. Ketika turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath, masya Allah, betapa semangatnya para sahabat. Akhirnya mereka menantang orang Mekah untuk menaklukkan kota Mekah. Dan ternyata benar. Di tahun kurang lebih yang ke 12 Hijriah, maka Nabi SAW bisa menaklukkan kota Mekah dan akhirnya kota Mekah dikuasai oleh kaum muslimin. Sehingga di kehidupan beliau yang terakhir, 2 tahun sebelum beliau wafat,
Akhirnya beliau kemudian melaksanakan ibadah umroh. Ya. Nabi itu umrohnya 4 kali, Bu. Nah, umroh yang terakhir itu Nabi SAW bersama haji. Nah, haji inilah kemudian beliau melaksanakan haji apa? Wada. Haji wada. Haji terakhir beliau. Sehingga kalau kita berbicara tentang bagaimana Nabi SAW di kota Madinah, Masya Allah, ini dakwah yang tidak ringan, dakwah yang tidak mudah, sampai beliau dalam waktu kurang lebih sekitar 6 tahun. Atau kalau di total selama di kota Madinah 10 tahun, itu beliau sudah bisa menguasai semua jazirah Arab. Dan inilah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam Allah berikan kemuliaan kepada beliau selama beliau berada di kota Madinah. Nah, terus kalian kaum muslimat dan rahmat Allah Taala, beliau setelah Nabi itu di kota Mekah Madinah sudah mulai kuat, maka sahabatnya di Habasah dipanggil semuanya. Ya, datanglah kalian ke kota Mekah Madinah, insya Allah aman. Ya, maka disitulah kemudian semua sahabat Nabi pada hijrah berbondong-bondong. Ya, akhirnya Allah turunkan di surat yang sama, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika kota Mekah sudah ditaklukkan, maka semua orang-orang muslim berbondong-bondong masuk Islam. Termasuk dari Habasah ke Syria, Irak, semua masuk Islam. Sahabat yang hijrah suruh balik lagi kota Madinah, kota Mekah. Ya, kalau katakan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Akhirnya kaum muslimin di kota Mekah Madinah penuh jemaah. Ya, dalam waktu di akhir sisa hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, akhirnya kemudian kaum muslimin kuat, dan itulah kemudian mulai dekat-dekat penyempurnaan agama Islam. Ya, dengan haji wada Nabi, dengan turunnya ayat, ya, semua dimulai oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai kemudian Nabi kita Alaihissalam hingga wafatihi, bisa beliau mulai menjelang wafatnya Alaihissalam. Ya, dari kota Madinah mulailah peradaban itu mulai muncul, ya, dan orang-orang Madinah yang disebut dengan Ansor semakin kokoh dan semakin kuat berada di barisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam sekalian, kaum muslimin dan Allah Taala, kemudian poin yang terakhir untuk sirah Nabawi tentang bagaimana kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir wafati, setelah menjelang wafatnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan menjelang wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekalian, itu sekitar sebulan sebelumnya Nabi melaksanakan ibadah haji. Jadi sebelum beliau wafat, beliau melaksanakan ibadah haji di tahun itu, ya, di tahun itu. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada para sahabatnya. Ya, wasiat ini yang diabadikan oleh para ulama dengan wasiat khutbah wada. Khutbah wada itu khutbah Nabi yang terakhir. Itu khutbah yang dilakukan Nabi di kalangan para sahabat yang jumlahnya 120.000 orang tadi. Ya, maka dikatakan usikum bitaqwallah. Saya wasiatkan kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena tidak ada wasiat yang paling berharga kecuali wasiat apa? Takwa. Yang dikatakan usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Ya, sebenarnya masih ada fase-fase baiat ya, di mana Nabi juga membaiat para sahabat untuk komitmen. Intinya di kota Madinah itu terjadi komitmen yang kuat lah. Akhirnya banyak kaum muslimin lahirlah di kota Madinah. Ya. Setelah itu kemudian Nabi kita Alaihissalam beliau menjelang usia beliau yang sudah mulai dibilang tua, ya tua kali ya, sudah 60-an atau 61 ya. Tapi fisiknya masih kuat, tapi fisiknya masih bagus, cuma beliau fisiknya sudah lemah gitu maksudnya. Usia mulai dengan 61 beliau mulai sudah berat, ya, bahkan mendekati ajalnya. Beliau, Masya Allah, kata Fatih mengatakan, saya belum pernah melihat ayah handaku seberat ini hidupnya. Maksudnya ketika beliau sakit, karena beliau kalau orang sakit itu kan merasakan sakit yang berat, seakan-akan tidak ada sesuatu yang paling berat kecuali orang apa? Sakit. Maka kata Nabi mengatakan, wahai anakku, lam tara ibadah. Anda tidak akan pernah melihat saya sesulit ini nanti. Nah, isyarat ini Fatimah langsung angkat bahwa ayah handanya itu tidak lama lagi, ya.
Makanya ketika kemudian setelah beliau ada, beliau pulang, sekitar 2 pekan berikutnya, beliau sakit. Sakitnya beliau Rasulullah, ini kalau di bahasa khusus dalam sakitnya beliau, Rasulullah ada bahasa khusus terkait dengan marduhun Nabi SAW, karena Nabi sebab sakitnya adalah karena diracun oleh wanita Yahudi. Ya Allah. Kata para ulama, efek racun itu sebabnya juga ya. Itu sebabnya juga karena memang Nabi sudah mendekati dengan wafatnya. Tapi efek racun itu sampai membuat beliau meninggal dunia. Ya, kata para ulama, itulah salah satu di antara bahayanya wanita. Wanita itu sisi lain kalau sadis ya begitulah ya. Racuni bunuh itu biasa gitu. Makanya kalau wanita itu imannya sudah rusak bahkan alhamdulillah oleh, itu kadang-kadang dia bisa orang pun diterabas saja ya. Sehingga ketika itu Nabi kita jatuh sakit dan berat 2 pekan sebelum beliau wafat, beliau kemudian minta untuk ya pindah rumah ke istrinya, sudah tidur, dan kemudian beliau mendatangi para sahabat, mewasiati, mengingatkan dan sebagainya, sampai menjelang wafatnya beliau alaihissalam, maka beliau kemudian minta isyarat seakan-akan beliau mau meninggal di rumahnya Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka kemudian di sisi Nabi mengingatkan, maka Nabi dipindah di rumah Bunda Aisyah dan kemudian beliau wafat di rumah Bunda Aisyah yang sekarang menjadi baina mimbari wa baiti raudhatun min riyadil jannah. Antara mimbarku dan kuburanku itu adalah apa? Taman di antara taman-taman surga. Dan nanti Allah akan angkat itu, ya. Allah akan angkat yang namanya raudhah di surga. Ya, makanya Masya Allah, orang di raudhah itu sudah kita seakan-akan merasakan di surga, karena itu tempat yang nanti akan diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab dari sekalian. Demikian barangkali yang dapat kita bagikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga ada manfaatnya dan bisa kita ambil pelajaran dan hikmah dari kisah Nabi alaihi wasallam. Dan kalau bisa kita sambung bisa sahabat